Halo pemirsa Auto Driver, ketemu lagi sama saya Haryawan Arif. Dan sekarang kita akan mereview sebuah sedan paling mewah dari Mercedes-Benz, yaitu S-Class. S-Class dinobatkan sebagai sebuah sedan flagship dari Mercedes-Benz sejak tahun 1972. Dan Mercedes-Benz setiap menciptakan teknologi barunya, pertama kali akan diterapkan pada S-Class dan kemudian diterapkan pada model-model yang berada di bawahnya. Pada generasi ke-6 ini banyak teknologi yang diterapkan, dan apa saja teknologinya? Mari kita lihat di mobil ini. Bicara soal bahasa desainnya, bahasa desain yang seperti ini yang digunakan oleh S-Class adalah menjadi pelopor yang digunakan juga pada C-Class maupun E-Class. Sehingga banyak orang awam mengatakan bahwa kemiripan desain dengan C-Class dan E-Class ini membuatnya sulit dibedakan antara ketiga model tersebut. Namun untuk sebuah S-Class, varian S400 CKD ini memiliki bahasa desain yang cukup sederhana, dengan desain bumper yang terlihat sederhana, tidak terlalu banyak aksen chrome di sini. Namun terlihat bahwa di sini dia memiliki grill yang berukuran lebih besar dibandingkan dua varian yang berada di bawahnya. Kemudian untuk lampunya, dia memiliki teknologi yang sangat pintar, yaitu di mana dia memiliki dua buah proyektor yang dilengkapi dengan LED yang mampu mengikuti arah kemudi di saat dibelokkan. Selain itu juga, LED ini juga memiliki intensitas yang dapat diatur mengikuti sesuai kondisi lalu lintas, di mana jika mobil ini setir kanan, dia memiliki lampu yang lebih redup di bagian kanan agar tidak menyilaukan pengguna jalan di arah sebaliknya. Kemudian, logo Mercedes-Benz ini menjadi salah satu ciri khas untuk di Mercedes-Benz S-Class, mengingat dimensi kap mesinnya yang sangat panjang untuk mempermudah Anda saat mengemudikan mobil ini agar mengetahui di mana ujung posisi mobil ini. Mercedes-Benz S-Class ini juga dilengkapi dengan Pre-Save, di mana ini adalah fitur keselamatan yang dibantu oleh dua buah kamera yang ada di bagian atas kaca depan dan dua buah sensor di bumper depan. Saat berkendara, kamera dan sensor ini akan mendeteksi orang ataupun mobil yang tiba-tiba berada di depan S-Class ini. Dengan waktu yang sangat cepat, akan ada pengingat di instrumen dan juga suara yang dikeluarkan agar mengingatkan pengemudi untuk melakukan pengereman atau berjaga jarak. Apabila jaraknya memiliki resiko bertabrakan, pengereman otomatis akan bekerja jika dianggap perlu oleh sistemnya. Untuk tampilan di bagian sampingnya, mobil ini terlihat cukup sederhana sebagai sebuah S-Class. Apalagi dengan desain peleknya yang berwarna single color warna silver ini, yang hanya berukuran 18 inci, membuat mobil ini terlihat kurang proporsional, mengingat dia memiliki wheelbase lebih dari 3 meter dan juga dimensi panjang yang lebih dari 5 meter. Namun untuk kelegaan kabinnya Anda tidak perlu mengkhawatirkannya lagi, karena Anda sudah tahu dimensinya ini yang sangat-sangat besar. Anda bisa lihat di sini mesin Mercedes-Benz S-Class yang tertutup rapi dengan sejumlah panel plastik. Dan di bagian tengahnya ini adalah mesin 3000 cc V6 biturbo, yang dimana dia menghasilkan tenaga 333 dk dengan torsi 480 Nm. Tenaga besar tersebut disalurkan ke roda belakang melalui transmisi otomatis 7 percepatan bernama 7G-Tronic. Memang transmisi itu sebenarnya sudah lama, karena untuk varian E-Class dia sudah dilengkapi dengan transmisi 9G-Tronic. Di bagian inilah yang akan membingungkan Anda jika saya mencabut emblem ini, karena kemungkinan besar Anda tidak mengetahui bahwa ini adalah sebuah S-Class, E-Class, ataupun C-Class. Karena memiliki desain yang sangat mirip dengan keduanya, seperti dari lampu, bagasi, kaca, bumper, hingga kedua buah knalpotnya. Namun sebenarnya ada beberapa detail yang membedakan antara ketiganya, yaitu seperti untuk S-Class dia memiliki lampu yang lebih besar dengan reflektor yang sedikit berbeda dengan kedua model di bawahnya. Sekarang kita lihat bagasinya. Sistem pembukaan bagasi ini secara elektrik, mengingat ini adalah sebuah S-Class, dan Anda bisa lihat di sini dia memiliki kapasitas bagasi yang besar, namun terganggu dengan adanya
ban space saver atau ban serap yang disediakan oleh Mercedes-Benz karena harus mengikuti regulasi yang dibuat oleh Indonesia. Kemudian Anda tidak dapat mengakses bagasi dari bagian kabin belakang karena memang ada 2 buah jok elektrik berukuran besar yang mengisi di kabin bagian belakang. Sekarang kita masuk ke dalam interiornya. Sekarang saya sudah berada di dalam kabinnya dan disinilah baru terasa sangat mewah. Karena penggunaan kulit di sekujur bagian interiornya mulai dari dashboard, door trim, kemudian juga di lingkar setir, konsol tengah, semuanya berlapis kulit dan juga ada jahitan aslinya. Di sini juga Mercedes-Benz menggabungkan desain klasik, yaitu dengan model ventilasi AC-nya ada 4 buah berukuran bulat dan juga di bagian pinggirnya. Dan juga ada yang unik di sini adalah sistem buka tutup ventilasinya yang dengan sistem putar. Namun sebenarnya dia bukan full putar karena sistem putar ini adalah menggunakan motor elektrik di bagian dalamnya sebagai katup pembuka penutupnya. Sentuhan mewah lainnya yaitu adalah penggunaan jam analog di bagian tengah, kemudian juga kayu yang berlapis hingga ke door trim dan juga di bagian konsol tengahnya, dan juga ada tombol-tombol dengan penggunaan bahan aluminium dan juga menempel di bawah kayunya. Jika Anda melihat konsol di bagian tengah ini tidak lagi dilengkapi dengan tuas transmisi karena generasi-generasi terbaru Mercedes-Benz sekarang tuas transmisinya berada di bagian belakang kemudi sebelah kanan. Sedangkan di sebelah kirinya adalah tombol seperti biasa untuk sen dan juga menyalakan wiper. Untuk di bagian tengah ini ada model touchpad yang Anda bisa sentuh untuk mengontrol seluruhnya yang berada di komen di tengah ini, serta sistem putar, di mana di bagian tengah ini terdapat fitur navigasi, radio, media, telepon, kemudian vehicle untuk menyetel segala sesuatunya tentang mobil ini, kemudian juga mengatur kursi yang bisa diatur lumbar supportnya pun dari bagian tengah ini, kemudian juga mengatur kontrol AC, kemudian juga untuk mengatur temperatur AC di sini, dan juga mengatur sistem audionya yang sekarang kini lebih mudah karena dia langsung terletak di bagian sini, Anda tidak perlu mencari-carinya lagi. Untuk kepraktisan, Mercedes-Benz banyak menciptakan tempat penyimpanan. Sebenarnya ini adalah tempat penyimpanan dan bisa tertutup secara rapi. Dan di bawahnya ini ada tempat penyimpanan rahasia dan bisa berguna sebagai 2 buah cup holder juga. Di sini pun ada sebuah asbak dan colokan 12 volt, serta di sini ada konsol tengah yang bisa melakukan tempat penyimpanan dan dibuka secara 2 arah. Kembali lagi ke bagian tengah, di sini terdapat berbagai tombol yang Anda bisa lihat, yaitu di sini ada navigasi, radio, media, telepon, dan juga ada bergambar mobil, di mana ini akan memasukkan Anda langsung ke mode vehicle setting tanpa mempersulit Anda mencari dari komen. Kemudian di sebelah kiri ini ada mode berkendara dengan S dan E, yaitu Sport dan Econo. Kemudian juga ada mode untuk air suspensionnya, di mana Anda bisa mengatur kekerasannya, yaitu Sport dan juga Comfort. Untuk di bagian bawahnya, ada tombol yang bergambar mobil dengan tanda panah ke atas yang artinya untuk menaikkan ketinggian dari mobil ini jika Anda melewati jalan yang sangat rusak ataupun terpaksa harus melewati genangan air. Untuk di bagian kanan di sini ada tombol on untuk menghidupkan dan mematikan sistem komen di bagian tengah serta volume dan juga auto start stop engine. Jika Anda pecinta Mercedes-Benz, di sini juga hadir keunikan yaitu pada lingkar kemudinya yang bermodel palang 2. Mungkin Anda mengingat juga pada Mercedes-Benz Kebo, di mana dia juga memiliki setir gading disebutnya, yaitu dengan model palang 2. Namun di sini, walaupun dia memiliki model yang unik dan klasik, tapi dia sebenarnya juga memiliki gabungan teknologi, yaitu adanya pengontrol audio dan juga pengontrol instrumen cluster yang diletakkan pada lingkar kemudinya, serta ada 2 buah tombol pedal shift di bagian belakangnya. Untuk di bagian kanan tidak ada tombol-tombol lain, hanya sebuah tombol untuk menonaktifkan parking sensor, kemudian juga tombol untuk menonaktifkan lampu, serta tombol untuk merilis rem tangan. Sedangkan di bagian pintu di sini ada tombol untuk power window keempatnya, kemudian juga ada tombol kontrol electric seat, serta yang uniknya di sini ada tombol untuk menyalakan pendingin kursi dan juga pemanas kursi. Iya, di mobil ini ada fitur untuk mendinginkan kursinya. Selain itu juga Anda dapat mengatur jok di sebelah kiri ini melalui jok di sebelah kanan, pengaturan di sebelah kanan, karena mengingat biasanya penumpang di bagian belakang menginginkan sebuah legroom yang sangat lega, namun cara mengaturnya lebih mudah dari bagian pengemudi.
Oke, nggak usah berlama-lama. Sekarang kita cari tahu bagaimana impresi berkendara mobil ini di jalan raya. Oh, ada satu hal yang belum saya jelaskan, yaitu soal kuncinya. Karena sistem untuk menyalakan mesinnya di sini masih menggunakan anak kunci, tidak start-stop engine. Saya merasa bahwa mobil ini sangat halus saat dikendarainya. Ini dikarenakan penggunaan air suspension Mercedes-Benz, yaitu Airmatic, yang saya rasa dia seolah-olah bisa membaca segala kontur jalan, dan mereka berusaha untuk meredamnya agar guncangan itu tidak terlalu terasa ke dalam kabinnya. Selain itu juga, lingkar kemudinya ini terasa sangat ringan saat dikendarai, dan ada gejala limbung karena penggunaan air suspension. Saya kadang-kadang merasa khawatir jika ingin melakukan manuver dengan mobil ini, karena rasanya seperti mobil tidak bisa responsif saat melakukan manuver. Tapi ternyata kenyataannya seperti sekarang ini, dia cukup pindah jalur dengan sangat responsif, karena memang Airmatic-nya ini memiliki teknologi adaptive damping suspension, di mana dia berusaha untuk menyetarakan bodi agar tidak terlalu miring di saat Anda bermanuver atau berbelok patah dengan kecepatan cukup tinggi. Sebenarnya Mercedes-Benz menciptakan teknologi seperti itu dengan tujuan simpel, yaitu memberikan kenyamanan yang lebih agar badan di dalam badan para penumpang yang berada di dalam kabin mobil tidak terlalu miring saat berbelok. Namun nilai lebihnya memang membuat Mercedes-Benz S-Class ini memiliki handling yang cukup baik dengan teknologi tersebut. Seperti yang saya bilang tadi, kehalusan berkendaranya ini membuat Mercedes-Benz S-Class ini terasa lebih nyaman dibandingkan dengan BMW seri 7. Ini dikarenakan memang Airmatic yang dibuat oleh Mercedes-Benz ini lebih berkarakter empuk dibandingkan dengan BMW seri 7, yang menurut saya BMW seri 7 itu sebenarnya memberikan kesenangan saat berkendara. Memang itu adalah ciri khas dari BMW, namun untuk Mercedes-Benz ini lebih mengedepankan kepada para penumpangnya untuk bisa merasa nyaman saat berkendara. Bagaimana dengan performanya? Ya, saya sudah melakukan pengetesan akselerasi dari mobil ini, dan hasilnya dia mampu mencatatkan akselerasi 0-100 km/jam dalam waktu 6,9 detik. Sebuah angka yang impresif buat sebuah sedan besar yang memiliki bobot hampir 2 ton. Kemudian, Anda mungkin bertanya bagaimana dengan konsumsi bahan bakarnya. Sebenarnya biasanya konsumen mobil ini tidak terlalu memperdulikan soal konsumsi bahan bakarnya. Tapi saya sudah melakukan pengetesan, dan hasilnya dia mampu mencatatkan 6,6 km per liter untuk pemakaian dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam. Sedangkan untuk pemakaian di tol dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, dia mampu mencatatkan angka 12,1 km per liter. Sebenarnya memang angkanya tidak terlalu impresif, tapi memang wajar karena mobil ini memiliki bobot yang berat seperti yang tadi saya bilang, dan juga dia memiliki tenaga yang besar karena memiliki mesin berkapasitas besar. Ada yang unik pada mobil ini, yaitu putaran lingkar kemudinya, karena dia hanya 1 kali putaran saja lingkar kemudinya, tapi dia mampu menciptakan radius putar yang kecil. Mengingat mobil ini adalah sebuah mobil yang besar, cukup baik. Ini sangat membantu Anda. Untuk mengetahui apa saja yang ada di kabin belakang, saya akan mengajak salah seorang teman saya yang kebetulan dia minta untuk diantarkan meeting dengan klien. Hai, Didi, duduk di belakang aja dong. Gue belum sempat review mobil ini soalnya. Oh, tolong dong. Ya. Oke. Wah, enak banget sih. Iyalah, S-Class. Seatnya. Kita langsung meeting kan? Meeting, tapi ke salon dulu ya. Rambut gue udah kusut banget nih. Iya. Tapi reviewin ya. Oke. Nah, sekarang saya udah di jalan sama Diandra. Kita rencananya mau meeting, tapi Diandra minta dianterin dulu buat nyalon. Iyalah, kan mau ketemu klien
Oke. Tapi nggak masalah, soalnya dia bantuin saya untuk mereview bagian belakang karena saya nggak sempat sama sekali untuk mereview mobil ini bagian belakang, mengingat di bagian depan ini banyak banget tadi yang saya udah jelasin. Jadi di belakang ada apa aja sih, Di? Iya nih Vi, ini pencetatan tombolnya banyak banget. Tapi yang gue penasaran dari S400 itu dia punya sleep mode nih. Apa jadi, tuh? nah kita lihat ya. Nah jadi kursi depan ini bisa maju sampai full banget dimaksimalin. Semuanya sampai sandaran kepalanya juga semuanya, dan ntar akan ada sandaran kaki juga muncul di bagian terakhir. Bener-bener ngasih legroom lega ya ngasih buat legroom penumpang yang kiri belakang nih ya. Bener banget. Wow, lega Wow, banget. ini kayaknya sih kelegaan. Kayaknya Dia kakinya malah ngatung. malah ngatung. Ini nggak bakal nyampe sih. Oh, itu dia footrestnya. Nah, ini footrestnya juga. Iya. Iya, oke. Tapi bener Diandra ngatung. Ngatung kan, tapi jangan takut, soalnya dari belakang pun kita bisa ngatur jok. Di depan by klik yang ini, klik yang ini. Oh, Nah, I see. terus- Itu sama gue juga punya dari jok bagian pengemudi sini, gue bisa atur jok penumpang kiri depan ini. kiri depan ya. Oh, kalau gue dari belakang bisa ke depan, Vi. Iya. Keren ya. Nah, tapi nggak cuma itu aja. Oke, ini udah cukup. Oke. Dan nggak cuma itu aja, jadi ternyata nggak cuma jok depan aja, tapi jok yang belakang yang lagi gue dudukin ini dia juga ngatur sendiri juga. Nah, dudukannya bisa maju ke depan. Terus Sampai ke kemudian depan. bagian yang senderannya ini dia punya space sendiri, dia menyisakan space di belakangnya Jadi untuk lebih rebah rebah ya? lagi dibandingin yang posisi standarnya. Jadi tadi nih gue lebih rebahan lagi. see. Bener-bener sleep mode. Relax ya. Ini udah sleep mode dan ini juga udah bantal di sini kan. Iya, Udah, iya, bener iya, banget. iya. Ini sleep mode. Nyaman banget. Nyaman banget. Terus udah gitu di sini. Nah, kalau yang biasanya itu kan heater udah biasa lah ya. Ini ada pendingin sih. Oh iya, itu gue juga dapetin di bagian Depan penumpang ya? depan, di sebelah Oke. kiri juga ada pendingin. Dia 3 level. speed loh. Iya, 3 speed. Benar, 3 speed di sini. Enak banget Vi, jadi kalau kita masuk dari cuaca yang panas dari luar, atau misalnya mobil lagi dijemur nih pagi-pagi, itu kan pasti kan jok kan suka panas juga kan, Iya, benar. Nah, begitu masuk kalau panasan tinggal langsung level 3 sekali 3. Cocok banget nih buat gue. Benar. Iya, enak banget. Nah, terus ini ada ada apa lagi? tombol-tombolnya ada banyak. Jadi di sini ada sunshade. Ini, sorry. Oke. Nah, ini bisa nah, oke, yang nice. impresif itu adalah kanan kiri juga bisa Diatur dari situ ya. Iya. I see. Seru ya. Terus nggak cuma itu juga, sunshade yang buat panoramik dan tirai belakang juga. Oh, tombolnya dari situ semua ya. Iya, dari sini semua bisa diatur. Tirai belakang. Dan kanan kiri ya. Jadi kita posisi di kanan di kiri pun kita bisa ngaturin juga. Iya. Oh, di kanan pun juga dapat tombol-tombol yang Iya, sama persis ya. yang sama. Ini buat panoramik sunshade-nya. I see. Wow. Iya. Keren sih. Di Wow. atas panoramik tuh ada apa sih? Ada wah. Lo mau ngasih surprise buat gue ceritanya? Enggak. Emang apa sih? Oh my god, ada kaca. Jadi kayak sun visor iya. belakang gitu ceritanya. Tapi gue lagi jerawatan iya. sih ya. Jangan deh, males. Ini juga ada buat lampu buat baca buku dan buat lampu belakang. Oh, di sini dia. Lampu belakang ada di atas kaca tadi. Terus kemudian AC-nya nih Vi. AC-nya ini Kenapa dual tuh? zone di belakang. Hah? Dual zone di Dual belakang? zone. Jadi kita bisa ngatur. Lah, ini di depan sesuai. juga dual zone. Berarti 4 zone. Agak berlebihan ya, Enak banget. tapi bener-bener lucu sih, unik. Ini Emang individual banget sih ya. individual Bener-bener ngerasain ya udah individual aja gitu, individual mode aja, mau duduk bener-bener dimanapun. Mungkin supir kalau kedinginan dia bisa temperaturnya Ya, naikin, penumpang yang bener. kepanasan dia temperaturnya turunin. Iya. Terus kemudian di bawah AC ini ada CD player. Oh, ini tuh bisa nyambung ke layar multimedia. Masing-masing dari kita sendiri nih, kita bisa punya pengaturan mau nonton DVD, tapi mau nonton sendiri pun juga nggak masalah. Sekarang bisa beda kanan kiri gitu. Cuma yang gue bingung remote-nya sih, gue nggak nemuin remote. Oh iya gue lupa kasih tahu. Jadi Mercedes-Benz itu lupa ngasihin remote sama Bluetooth headsetnya. Ya, serius Itu loh. remote sama Bluetooth headsetnya masih ada di warna herang di pabrik perakitannya. Mengingat ini kan adalah S400 TKD di. Lo tau gak, ini kalau ada remote, kita tuh bisa pakai energizing massage. Yang kita dia bisa ada kontrol dari sini, dan ada warming effect-nya juga. Jadi kita bisa kayak pijat hot stone gitu loh, Vi. Oh, I see. Makanya sayang banget ya kalau nggak ada. Nah, terus di bawah itu, ada apa lagi nih? wah ini tuh ada adaptor yang buat
colok 2 kabel gitu, 2 cabang gitu loh, Vi. Colokan rumah. Colokan rumah gitu. Oh my god. Jadi kita bisa nge-charge laptop di sini. Colokan rumah di belakang. Oh my god, ini benar-benar kayak serasa di rumah ya. Nge-charge laptop mungkin. Wow. Lo mau masang hair dryer kali. Bener banget loh, jadi kita nggak usah ke salon ya. Coba gue mau cek konsol tengah. Oke, gede sih lumayan konsolnya. Nah, ini ada 2 cup holder dan unik sih cara buat ngeoperasikannya. Jadi dia tinggal dikebawahin aja. Terus ada pencet tombol juga untuk naikin balik. Ini unik sih. Iya. Dan simple ya. Maksudnya walaupun dia nggak kalau nggak ada, gitu ya? iya, dan kalau nggak ada gelas tetap terlihat manis gitu ya. Jadi nggak yang kelihatan kayak cup holder banget. Terus di sini juga ada 2 konsol, jadi kayak tempat penyimpanan. Tertutup ya? Tapi ini bukan cool box ya? bukan cool box. Ini tempat penyimpanan kayak safety box aja lah. Tinggal dipakein kode. Nah, tapi enggak kan, bener bukan nggak pakai kode kan? Enggak. Terus ini juga ada tempat penyimpanan. Ada tempat penyimpanan juga ya? Ada beberapa dudukan juga. Oh, ini ada USB yang kanan kiri bisa masing-masing bisa nyolokin. Ya, jadi ada 2 colokan slot USB masing-masing. Ya. Kemudian juga ada slot buat audio video analog sih, ya, yang kabel yang warna kuning, putih, merah itu loh. Ya, aduh ini semakin ini sih gue berasanya kayak punya home theater sendiri gak sih? Sambil tiduran, sambil nonton. Wah, enak banget. Tapi kenapa sih masih ada aja ya video audio analog itu ya? Padahal sekarang kan eranya HDMI. Iya, makanya. Agak aneh. Ya, tapi agak aneh sih memang ya. Soalnya semuanya udah kayak futuristis, tapi ininya kayak kembali back to the old days gitu. Iya. Cuma ya mungkin mau buat supaya komplit semuanya kali ya. Iya, benar. Nice. Enak banget sih, ya? ini kayak like a boss gitu, Vi. Ya emang bukan like a boss lagi di. Emang emang a boss sih ya. A boss car. Terus juga speakernya di depan ada speaker, Vi. Ada dong pasti. Kanan Masa kiri ya? Ada, iya Burmeister di sini. Di sini juga kanan kiri Burmeister juga. Ini audionya enak banget padahal. Cuman sayang banget kenapa sih harus sebenarnya gue nggak ngerti kenapa harus disediain individual kiri kanan pakai headphone, tapi mungkin emang ya mungkin emang diciptakan buat ya itu individual home theater aja gitu loh, kayak lo berasa benar-benar di rumah dan berasa punya teater sendiri, bisa sleep mode juga, nggak ganggu pengemudi ya jadinya ya. Iya benar. Very individual. Wow. Ini macet-macet kayak gini enak buat penumpang belakang. Nggak berasa. Ini Airsus juga, Vi ya? Iya, ini Airsus. Makanya enak sih, berasa banget. Ini comfort mode sekarang. Comfort mode. Kita lagi di Sudirman, jalanannya keriting, tapi rasanya ya benar apa yang dibilang kayak air suspension ya kayak di atas udah. Nah, iya. Nggak berasa sama sekali. Namun, dari segala kenyamanan yang dimiliki, S-Class memiliki kekurangan. Untuk kelasnya, mobil ini seakan miskin fitur. Teknologi masa depan yang biasanya hadir di S-Class sulit Anda jumpai di mobil spek Indonesia ini. Bandingkan dengan BMW seri 7 misalnya, yang memiliki banyak fitur baru. Bahkan, tidak banyak yang Anda bisa atur dari menu sistem multimedianya. Bagi maniak gadget dan teknologi, ini bukan mobil idaman. Jadi, jika Anda seorang eksekutif yang mencari sebuah sedan mewah tanpa memikirkan fitur-fitur yang rumit ataupun mencari kesenangan berkendara, namun mencari sebuah kenyamanan, Mercedes-Benz S-Class ini adalah jawabannya. Untuk unit yang kami tes ini adalah Mercedes-Benz S400L with Executive Line dengan harga Rp2.229.000.000 off the road. Begitulah review kami tentang Mercedes-Benz S-Class. Jangan lupa like video ini jika Anda menyukainya. Jangan lupa juga subscribe ke channel Autodriver serta main-main ke website kami di www.autodriver.com. Sekian review kami, terima kasih atas atensinya.